Konnichiwa minasan, kembali lagi dengan Keiko-chan. Pada kali ini kita akan membahas film yang dirilis pada tahun 2011 yang diproduksi di Jepang. Film ini diangkat dari kisah nyata Kapten Sake Oba bersama penyintas lainnya yang bertahan hidup di Pulau Saipan selama 512 hari pada akhir Perang Dunia Kedua. Bagaimana kisah selengkapnya? Let's check it out! Pada tanggal 15 Juni tahun 1944, militer Amerika menduduki Pulau Saipan dan Mariana Utara. Di bawah kekuasaan Jepang, Saipan ditinggali lebih dari 20.000 penduduk dan merupakan garis pertahanan Jepang di kawasan Asia Pasifik. Pulau ini juga dijaga oleh 30.000 tentara Kekaisaran Jepang. Lalu saat pasukan Amerika menyerbu Saipan dengan lebih dari 70.000 tentara lengkap dengan senjata perang canggihnya, membuat pasukan Jepang bertekuk lutut. Dalam pertempuran itu, hampir seluruh pasukan Jepang tewas, sementara sebagian kecil tentara yang selamat bersembunyi di Gunung Tapocao. Selama penyerangan yang dilakukan oleh tentara Amerika, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang mengalami kekalahan total di perairan Mariana. Sedangkan para prajurit Angkatan Darat yang berada di Pulau Saipan tidak mengetahui kabar tersebut. Sehingga ketika Kekaisaran memutuskan untuk meninggalkan pertahanannya di Saipan, dan pasukan yang masih berada di situ tetap melanjutkan perlawanan mereka. Setelah berakhirnya pertempuran, warga sipil yang dominannya orang Jepang dikumpulkan di kamp-kamp tawanan di bawah pengawasan ketat prajurit Amerika. Sementara itu di Gunung Tapocao, pasukan Jepang yang selamat menyusun rencana untuk melancarkan serangan terakhir mereka di Matanza. Tanpa mengetahui, Kekaisaran Jepang telah menarik mundur pertahanan mereka. Kapten Sake Oba memberitahu hanya prajurit yang sehat saja yang diizinkan untuk ikut berperang. Prajurit yang masih terluka memilih mengakhiri hidupnya daripada tetap tinggal di persembunyian dan akhirnya ditangkap oleh pasukan Amerika. Di markas tentara Amerika, Kapten Polar meminta bantuan Kapten Lewis untuk memahami sikap prajurit Jepang yang suka bunuh diri. Kapten Lewis ini bisa berbahasa Jepang karena pernah 2 tahun tinggal di Jepang sebelumnya. Menurut Kapten Lewis, tindakan prajurit Jepang itu dikarenakan kesetiaan mereka pada Kekaisaran Jepang. Sehingga daripada menjadi tawanan dan dipaksa membantu musuh, mereka lebih memilih untuk bunuh diri. Pemburuan tentara Jepang oleh tentara Amerika dilakukan dari kaki Gunung Tapocao. Kita diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang bersembunyi di dalam gua, dan saat tentara Amerika menemukan tempat persembunyian itu, mereka membunuh semua prajurit Jepang dan mengebom gua itu dengan granat. Seorang wanita yang selamat bernama Ono berniat membunuh tentara Amerika yang mulai menjauh. Namun ternyata senjatanya tidak ada peluru. Selepas itu, Ono kembali ke gua dan menangisi kematian keluarganya. Sementara itu, di tempat Kapten Oba, pemimpinnya masih berharap bantuan dari Angkatan Laut Jepang yang akan segera datang, agar mereka dapat melakukan serangan balasan secepatnya. Selain itu, di sana juga sedang diadakan acara bunuh diri massal bagi prajurit yang sudah lanjut usia. Pada tanggal 7 Juli 1944, tentara Jepang yang tersisa bersiaga di dekat pantai barat Pulau Saipan untuk melakukan serangan terakhir. The Americans, however, remain completely unaware of their movements. Di sini pasukan Amerika tidak menyadari pergerakan pasukan Jepang,
Sehingga saat pergantian shift jaga pagi, mereka menjadi bulan-bulanan pasukan Jepang. Kemudian seorang tentara Amerika memberitahu markas pusat untuk mengirimkan bantuan. Dari dalam lubang, pasukan Amerika berusaha bertahan dari serangan berani mati tentara Jepang. Hingga akhirnya pasukan Jepang kembali mengalami kekalahan. Pertempuran itu dikenal sebagai serangan Banzai. Lebih dari 4.000 pasukan Jepang dan hampir 2.000 pasukan Amerika yang nyawanya melayang hanya dalam kurun waktu 2 jam. Sementara itu, di hamparan mayat-mayat masih ada pasukan Jepang yang selamat. Dia adalah Kapten Oba. Di markas pasukan Amerika, Kolonel Polar bersama Kapten Lewis dan Sersan Trouble merencanakan misi bersih-bersih prajurit Jepang yang sudah terdesak di Pulau Tapochau. I'd like to try and convince them to surrender, sir. Tapi Lewis mengajukan diri untuk mencoba bernegosiasi dengan prajurit Jepang yang tersisa agar mereka mau menyerah. The Japs have lost their commanders. But I feel we can't be too optimistic about this. After that, I blow them all to hell. Di tempat lain, Oba dan prajuritnya sedang melintasi sebuah desa yang sudah hancur. Dan di suatu rumah, ia menemukan bayi yang masih hidup. Karena tidak mungkin membawanya, dia pun membuat tanda di rumah itu bahwa masih ada orang yang selamat. Dan saat rombongan Kapten Lewis menyisir desa itu, dia pun memahami tanda yang dibuat oleh Oba dan menyelamatkan si bayi. Singkat cerita, Oba pun sampai di dalam hutan. Dia bertemu dengan beberapa bawahannya yang juga selamat dari pertempuran, yaitu Bito dan Toshio. Lalu mereka membuat jebakan di jalan menuju gunung, karena tahu tentara Amerika akan mengejar mereka. Alright, take 5. Grenade. There's another one over here, LT. Watch his spacing. Dan tak lama pasukan Amerika memakan umpannya, sehingga mereka terjebak di tempat terbuka sebelum ditembaki oleh kelompok Oba. Baku tembak pun terjadi sampai datangnya kabut memaksa Oba untuk mundur. Sir, they just disappeared. Setelah itu, Oba masuk ke hutan yang lebih dalam dan di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang warga bernama Kazuo.
Kazuo membawanya ke persembunyian warga yang selamat termasuk Aono yang merupakan seorang perawat. 看護婦が保管しています。おそらく200人ぐらいだと。 Sekitar 200 warga menetap di kamp persembunyian tersebut. 海軍陸戦隊金原少尉であります。 Di situ juga terdapat beberapa prajurit yang dipimpin oleh Letnan Kinbara dan Nagata. Oba pun menjadikan kamp sebagai salah satu markas militernya. 自分たちが逃げ回るので精一杯なのですね。 Namun saat ia melakukan patroli, sebuah pesawat pengeboman Amerika menemukan persembunyian dan mengebomnya. Akibatnya markas itu hancur dan memakan banyak korban. Aono mengerahkan obat atas tragedi ini. Singkat cerita, setelah evakuasi selesai, kini tersisa 100 prajurit dan 86 warga sipil. Mereka akan dipimpin oleh Oba dan mendirikan markas baru di beberapa titik, dari tengah hutan, ngarai sampai goa. Setelah camp selesai dibangun, mereka kembali mengatur rencana berikutnya untuk bergerilya. Kita diperlihatkan Horiyuchi sedang mengajari Aono menembak sebelum dipergoki oleh Toshio dan Oba. Tiba-tiba Aono menarik pelatuknya dan hampir mengenai mereka. Suatu hari Kanbara yang sedang patroli memergoki tentara Amerika sedang memata-matai. Dia melaporkan ke Oba dan segera pindah ke markas yang lain. Keesokannya, pasukan Lewis mendatangi markas di tengah hutan yang sudah kosong. Seorang prajurit menemukan kolam air, namun saat hendak mengisi botol minumnya, sebuah ledakan menghantamnya. Akibatnya, banyak prajurit yang mendapat perawatan. Keesokannya, Kolonel Polar mengumpulkan para bawahannya untuk mulai berburu. Dia ditegur oleh pemerintah pusat karena telah 4 bulan kemenangan Amerika diumumkan, masih saja ada perlawanan dari Jepang. Gone straight to hell. Ribuan tentara Amerika ditempatkan melintasi lebar gunung. Mereka pun memisahkan 2 meter dari yang lainnya dan berburu dari selatan ke utara. Aksi tentara Amerika itu diketahui oleh pasukan Oba. Mereka pun menyembunyikan warga sipil di goa-goa sepanjang tebing sisi timur Gunung Tapocao. Karena di sana banyak pohon besar yang menyamarkannya. Namun saat evakuasi, beberapa lansia tidak mampu menaikinya dan memilih menetap di kamp. Kita diperlihatkan pasukan Amerika melintasi sepanjang tebing. Tanpa mengetahui, di atas mereka prajurit Jepang sedang bersembunyi. Di saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba pasukan Horiyuchi menyergap dan menembaki mereka. Baku tembak pun tak terelakkan. Behind the rock. Moving up on the rock.
Namun karena lagi-lagi jumlah mereka tidak seimbang menyebabkan pasukan Horiuchi banyak yang tewas dan memaksa mereka untuk mundur. We captured 6 scared civilians. Perburuan ini dapat dikatakan gagal karena tentara Amerika hanya bisa menangkap 5 warga sipil dan membunuh 3 tentara Jepang. Sementara dari pihak Amerika sendiri, mereka kehilangan 11 prajurit. Polar pun marah-marah kepada Lewis dan pasukannya. Get out of my fucking office! Setelah itu, Lewis mendatangi salah satu warga yang tertangkap. Darinya, Lewis mengetahui nama si rubah Kyuubi itu adalah Oba. とても素晴らしい指揮官です。 Besoknya ada pergantian kepemimpinan di pasukan Amerika. Kolonel Polar akan dipulangkan ke Amerika dan sebelum pergi, Lewis memberitahunya tentang Oba. 18th Imperial Infantry. Dan tak lama penggantinya yang bernama Kolonel Wessinger datang ke markas. Wessinger ini lebih kalem dibanding Polar. Dia juga menyetujui rencana Lewis untuk menggunakan pendekatan dalam melawan pasukan Oba. Right now, you pursue that course of action. Thank you, sir. Singkat cerita, kita diperlihatkan sebuah pesawat Amerika menyebarkan selebaran yang dibuat oleh Lewis, di mana isinya ajakan untuk mengakhiri perang, dan gambar sebuah kota di Jepang yang telah rata dengan tanah. Untuk memastikan selebaran itu, Oba pun pergi ke kamp tahanan Amerika. Di sana dia diberitahu oleh Motoki bahwa pesawat pengebom Amerika setiap hari mengebom kepulauan Jepang. Setelah itu, ia didatangi oleh seorang yang bernama Baba. Yang ternyata kedua anaknya berada di rombongan Oba. Tepat sebelum tentara Amerika memergokinya, dia pun pergi dari sana. Di luar pagar, ia menyaksikan pesawat pengebom Amerika baru saja lepas landas menuju kepulauan Jepang. Lalu di ruangan Kolonel Wessinger, Baba mengajukan diri untuk naik ke gunung dan memujuk pasukan Oba untuk menyerah. And convince them to calm down. Singkat cerita, Baba telah tiba di markasnya Oba. Begitu dia mengutarakan maksud dan tujuannya, para prajurit pun merundungnya. Dia dicap sebagai pengkhianat oleh Horiuchi dan diusir dari sana. Karena Aono sudah kehabisan obat-obatan, dia pun pergi ke kamp tawanan dan ditemani Horiuchi untuk mencuri obat-obatan. Please wait outside. Tak sengaja, Horiuchi sedang memergoki Motoki yang sedang bersama tentara Amerika. Motoki menyerahkan sebuah tas yang berisi makanan kepada Oba, yang berada di luar pagar. Dan tiba-tiba Horiuchi menembaki para tentara Amerika, hingga terjadilah baku tembak di luar camp.
Pasukan Oba yang kalah jumlah pun memilih untuk mundur. Setelah kejadian malam itu dan tidak adanya obat-obatan serta menipisnya bahan makanan, Kapten Oba memutuskan untuk mengirim warga sipil ke kamp tawanan Amerika. Akhirnya warga sipil turun gunung dengan pimpinan Kazao yang membawa bendera putih. Sementara itu, Aono yang masih selamat sedang dirawat di kamp tawanan. Dia melihat perlakuan Amerika tidak sekeji yang dia bayangkan selama ini. Singkat cerita, Jepang telah menyerah tanpa syarat dalam Perang Dunia Kedua. Kaisar Hirohito sendiri yang mengumumkannya, termasuk di kamp tawanan Pulau Saipan, dan meminta seluruh pasukan dan pengikutnya untuk menyerah. Di saat yang sama, Nagato yang baru mengintai kamp tawanan kembali dengan kabar tentang kebenaran kekalahan Jepang yang membuat pasukan Oba tertunduk lemas. 新型爆弾が落とされ、日本は去る8月6日、広島におびただしい数の死者が出たようです。 Walaupun begitu, Oba dan pasukannya masih memilih untuk tetap di gunung. Setelah 3 bulan pasca kekalahan Jepang, pasukan Oba dilanda kelaparan. Hingga salah satu prajuritnya hampir memutuskan untuk bunuh diri. Oba yang menyaksikan itu bergetar tak berdaya. Sementara itu di markas Amerika, Wessinger mendapat kabar bahwa Oba ingin bertemu dengan perwakilan Amerika, dan dia pun mengutus Kapten Lewis. Akhirnya dengan ditemani Motoki, Lewis bertemu dengan Oba. Dalam pembicaraan itu, Oba menginginkan hierarki atasannya yang memerintahkan mereka untuk menyerah. Karena dalam ketentaraan Jepang, perintah atasan adalah mutlak. Tiba-tiba Motoki ditembak oleh Toshio yang membuntuti Oba. Hal ini dilakukannya karena Toshio juga menganggap Oba sebagai pengkhianat. Singkat cerita, keinginan Oba dikabulkan dengan dikirimkan surat perintah untuk menyerah dari markas besar kekaisaran atas nama besar Mayor Jenderal Omaha Chiano. Di hadapan semua pasukan, Kinbara membacakan surat itu, yang menyuruh mereka untuk meletakkan senjatanya kepada Kolonel Hawkworth. Setelah itu, Oba menyatakan kebanggaan dan kehormatannya telah berjuang dengan mereka, dan tidak perlu merasa malu untuk menyerah dan meminta mereka untuk hidup dengan baik di masa depan. Akhirnya pada tanggal 1 Desember 1945, pasukan Oba bersiap untuk turun gunung. Mereka melakukan penghormatan terakhir untuk rekan-rekan yang telah gugur. Sambil menyanyikan lagu infanteri Jepang, pasukan Oba pun menuruni gunung menuju markas Amerika. Sementara itu, di markas Amerika, mereka sudah bersiap menerima kedatangan pasukan Oba. Prosesi penyerahan pasukan Oba pun dimulai. Hingga secara resmi, Oba memberikan samurainya kepada Kolonel Hawkworth yang menandakan ia dan pasukannya telah menyerah. Setelah itu, Oba dan pasukannya dikirim ke kamp tawanan. Di dalam perjalanannya, Lewis menyatakan kekagumannya pada kepemimpinan Oba terhadap prajurit dan warga sipil. Kemudian di kamp tawanan, Oba kembali bertemu dengan Aono dan bayi yang dulu pernah dia selamatkan. Dan film pun berakhir.